Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Saya ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Jadi sekarang ini saya sudah masuk ke dalam stasiun Surabaya Gubeng jam 17:30. Dan pada sore hari ini, malam hari ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api dari Surabaya menuju ke arah Yogyakarta. Bisa dibilang ini menggunakan kereta yang nyaman, harganya terjangkau, keretanya cepat juga, dan menurut saya kereta yang paling worth it untuk rute Surabaya Gubeng sampai Jogja keberangkatan malam hari, yaitu kereta api Mutiara Selatan. Seperti apa perjalanan saya malam hari ini menggunakan kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng menuju ke Yogyakarta? Tonton videonya sampai selesai ya. Jam 17:31, kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman, tiba di jalur 6. Wih, lokomotifnya pakai stiker HUT KAI. Penuh dong panoramiknya Argo Wilis. Ini bawa Argo Wilis, kereta api Argo Wilis bawa kereta panoramik 1 dan 7 atau 8 kereta eksekutif ya kalau nggak salah ya. Sang Raja Jalur Selatan, kereta api Argo Wilis, tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dari keberangkatan awalnya Bandung, teman-teman. Full pakai stiker Dirgahayu PT Kereta Api Indonesia ke-79 tahun. Baru saja tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Ini kereta api Argo Wilis sudah berganti nama menjadi kereta api Turangga, teman-teman. Jadi untuk kereta api Argo Wilis dan kereta api Turangga ini dia rollingan rangkaian yang sama ya. Jadi kalau pagi dari Bandung itu menuju ke arah Surabaya Gubeng, tiba sore hari namanya Argo Wilis. Lalu nanti dari Surabaya Gubeng ini akan dicuci dulu, rangkaiannya disiapkan di stasiun Surabaya Kota kalau nggak Sidotopo, untuk menjadi kereta api Turangga yang keberangkatannya nanti malam sekitar jam 9 malam ya dari Surabaya Gubeng. Berganti nama dengan rangkaian yang sama, tapi harganya sudah berbeda, teman-teman. Argo Wilis harganya udah 500-an ke atas, Turangga masih bisa dapat harga 400-an. Dari arah utara ini masuk kereta api Doho, teman-teman. Tujuannya ke Surabaya lagi ya kalau nggak salah, tapi muter dulu. Nggak tahu terakhirnya Malang atau Blitar ini, yang malam ini. Pokoknya muterin Jawa Timur sih biasanya, Doho ini. Jadi nanti lewat... bentar. Wih, lokomotifnya vintage. Wih, lokomotif vintage coy. Kok pakai bendera ya? 9201. Ini lokomotif yang tadi ikut parade nih. Kereta api Doho menggunakan lokomotif CC201-9201 di Puinduk Jember, lokomotif vintage yang tadi ikut parade lokomotif, teman-teman, yang saya hunting juga. Langsung dinas Doho sekarang. Ini menuju ke arah Kertosono ya, nanti ke arah Mojokerto, Jombang, Kertosono, Kediri, Blitar. Berangkatnya akan di depannya Mutiara Selatan, tapi sepertinya nanti kereta api Doho ini kesusul Mutiara Selatan, teman-teman, karena kereta lokal. Wih, pas banget lokomotifnya vintage, padahal tadi baru ikutan parade. Langsung dinas kereta lokal Doho. Perjalanan kali ini saya sama Mas Hikari dan Mas Abiyu, para sesepuh. Tadi juga hunting lokomotif spesial, parade 4 lokomotif kereta Indonesia ya, teman-teman. Jarang banget ada, dan baru pas HUT ke-79 ini ada parade 4 lokomotif dengan livery yang berbeda ya. Ada vintage CC201, RNB CC201, dan WNB CC203, lalu ada CC206. Jadi untuk kereta-kereta yang keberangkatan sore atau malam hari dari Surabaya menuju ke Jogja itu sebenarnya banyak ya, teman-teman. Ada Wijaya Kusuma, ada Mutiara Selatan, ada Sancaka juga, ada Bima juga. Cuman yang ada kelas ekonominya ya Wijaya Kusuma, Mutiara Selatan, dan Sancaka ya. Tapi untuk kereta api Wijaya Kusuma tadi udah berangkat lebih dulu, jam 17:20 atau 30. Pas saya masuk tadi keretanya udah berangkat, jadi gak sempet ngerekam, jadi udah jalan keretanya. Bentar, ada yang berangkat guys, jadi kereta lokalnya berangkat lagi.
dari Surabaya Gubeng. Jadi untuk kereta api Wijaya Kusuma itu keberangkatannya lebih awal, jam 17.20 atau 17.30 ya teman-teman. Sedangkan kereta api Mutiara Selatan yang akan saya naiki itu 18.20, jadi berbeda sekitar 1 jam. Nah, kenapa kok alasan saya nggak milih Wijaya Kusuma, malah milihnya Mutiara Selatan? Karena kereta api Wijaya Kusuma nanti itu kesusul sama kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki pada malam hari ini. Jadi otomatis nanti tibanya di stasiun Yogyakarta, meskipun Wijaya Kusuma lebih dulu, saya berangkatnya belakangan, tapi tibanya di Yogyakarta adalah kereta api Mutiara Selatan terlebih dulu teman-teman. Dan kereta api Mutiara Selatan juga memiliki kelas ekonomi dan eksekutif sama seperti kereta api Wijaya Kusuma. Tapi untuk kereta api Wijaya Kusuma, kelas ekonominya masih menggunakan kereta yang mild steel, premium, dan new image ya. Sedangkan untuk yang Mutiara Selatan sudah pakai kereta stainless steel yang lebih nyaman lagi teman-teman. Lalu harganya juga lebih ramah di kantong untuk kereta api Mutiara Selatan. Ditambah lagi keretanya lebih cepat dan ngebut teman-teman. Dan dibandingkan dengan kereta api Sancaka, Sancaka berangkatnya lebih malam lagi. Nanti jam 10 malam, tiba di Jogja sekitar jam 2 pagi. Jadi jamnya agak nggak enak. Jadi menurut saya yang paling worth it kalau keberangkatannya malam menjelang, pokoknya habis maghrib lah, itu kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Yogyakarta. Di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi premium 4 teman-teman. Nah ini premium 4 pas banget nih. Duduk di nomor kursi kecil dan dapat kursi yang searah laju kereta ya. Karena kursi besarnya ada di depan tadi. Wih kok terus Mas Yan? Nih nomor 1 sampai 10 saya duduk di nomor 5 teman-teman. Oke. Seperti biasa untuk teman-teman yang sering tanya, tips atau triknya kalau naik kereta ekonomi untuk bisa dapat kursi yang searah laju kereta agar tidak jalan mundur. Karena untuk kereta ekonomi premium ini kursinya separuh searah dengan laju kereta dan separuhnya lagi hadap mundur ya. Itu tipsnya atau triknya nggak bisa teman-teman. Ini kasus contoh lagi. Saya sering banget kalau naik kereta pasti sensus kadang ya. Untuk lihat nomor kursinya itu rapi atau enggak, masih urut atau enggak. Ini ada contoh lagi di kereta api Mutiara Selatan malam ini yang saya naiki. Untuk ini ekonomi premium 2, nomor kursi 1 sampai 10 ini berada di posisi depan teman-teman. Keretanya mengarah ke sana. Yang berarti nomor 1 sampai 10 ini akan menghadap berlawanan arah kereta atau madep belakang. Sedangkan nomor besarnya nomor 21 sampai 11 itu yang searah dengan laju kereta. Ini di ekonomi premium 2. Tapi kalau dilihat di ini premium 3 ya. Premium 3 dari Surabaya Gubeng menuju Bandung. Nomor 1 sampai 10-nya berlawanan arah kereta dan nomor besarnya searah dengan laju kereta. Lalu dilihat di depannya, ini premium 2 teman-teman. Nomor 1 sampai 10-nya ada di baris belakang, yang artinya nomor 1 sampai 10 ini searah dengan laju kereta. Sedangkan nomor besarnya 11 sampai 20-nya itu berlawanan arah laju kereta. Nah, itulah mengapa kita nggak bisa nebak atau milih nomor kursi. Bikin tips atau trik untuk naik kereta ekonomi premium itu yang hadap maju itu nomor kursi berapa aja. Kalau misalkan teman-teman pilih nomor 5, nomor kecil, di ekonomi premium 2, naik kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya menuju Bandung, itu kemungkinan dapat kursi yang searah laju kereta. Tapi kalau pilih nomor 5 di ekonomi premium 3 kereta api Mutiara Selatan, itu akan beda cerita karena kursinya akan hadap belakang atau berlawanan arah laju kereta. Jadi itulah kenapa nggak valid teman-teman. Kalau misalkan ada yang bikin tips atau trik naik kereta ekonomi atau kereta ekonomi premium yang kursinya nggak bisa ditebak atau random seperti ini. Bisa jadi orang yang naik itu cuman pas bejo aja dapat kursi yang searah laju kereta di kereta ini, ekonomi premium 3. Dia duduk di situ, tapi nggak ngecek keseluruhan rangkaian dari depan sampai belakang apakah kursinya itu urut atau random seperti ini contohnya teman-teman. Lokomotif dinas kereta api Mutiara Selatan pada malam hari ini menggunakan CC 206 1325, CC 206 urutan pertama ya, tahun pertama, tahun 2013.
dengan nomor urut 25 di poinduk kepemilikannya Sidotopo atau di Surabaya, teman-teman. Jadi kalau kereta Mutiara Selatan ini memang lokomotifnya menggunakan CC 206. Keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki sudah diberangkatkan tepat waktu dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 18:20 teman-teman. Dan saya kali ini duduk di kereta kelas premium ya, premium 4, dan kebetulan ternyata penumpang dari Surabaya Gubeng ini masih tidak begitu ramai atau masih banyak kursi-kursi yang kosong. Saya tadi nggak ngecek sih tiketnya apakah habis atau enggak untuk menuju ke arah Jogja maupun ke arah Bandung. Tapi di ekonomi 4 ini saya lihat masih kosong. Sedangkan di ekonomi yang depan tadi penumpangnya saya lihat sudah lumayan penuh dan terisi penuh teman-teman untuk kereta ekonomi premium 1 dan 2. Tadi saya duduk di kursi nomor 5, kursi kecil ya. Jadi nomor kecil di ekonomi premium 4 ini kursinya searah dengan laju kereta dari nomor 1 sampai nomor 10, sedangkan nomor besar nomor 11 sampai nomor 20-nya berlawanan arah dengan kereta. Ini saya pindah dulu ke nomor yang besar karena masih banyak kursi yang kosong, sedangkan di nomor kecil itu lebih banyak penumpangnya jadi lebih rame. Takutnya nanti kalau saya ngevlog mengganggu kenyamanan penumpang. Jadi untuk perjalanan kali ini saya nggak sampai Bandung, jadi cuma sampai Yogyakarta saja, pulang ke Jogja dari Surabaya. Tadi seharian hunting parade lokomotif kereta api, ada 4 lokomotif ya, lokomotif CC 201 Vintage, CC 201 RMB, CC 203 WNB, dan CC 206 livery PT KAI, dan menarik kereta penumpang teman-teman. Jadi momen banget sih karena jarang banget ada 4 lokomotif dengan livery beda generasi yang dirangkai langsung menarik kereta penumpang jalan bersamaan barengan gitu. Itu momen langka banget sih. Paling cuman biasanya dapat traksi ya cuma 2 lokomotif, bahkan kadang juga liverynya livery yang sama dan lokomotifnya serinya juga sama. Kalau tadi benar-benar livery langka dirangkai langsung jadi satu dan jalan barengan teman-teman. Kalau nggak salah juga ada rekor muri ya, pemecahan rekor muri untuk acara tadi yang HUT PT KAI. Nanti untuk teman-teman yang belum nonton videonya bisa tonton di link deskripsi atau linknya ada di pojok kanan atas ya. Parade lokomotif di HUT Kereta Api Indonesia. Dari area stasiun maupun di perjalanan kereta api, Anda dapat segera melaporkannya kepada petugas yang terima kasih. Based on law number 12 of 2022 on criminal acts of sexual violence, we hereby inform that anyone who commits obscene acts in aid for sexual violence will receive severe punishment. If there is anything that is Jadi untuk kereta api Mutiara Selatan ini melayani 2 kelas kereta, ada kelas ekonomi menggunakan sarana kereta premium, kelas premium stainless steel yang kursinya searah laju kereta, separuhnya kapasitas penumpang dan separuh kapasitas penumpangnya lagi berlawanan arah kereta atau hadap mundur teman-teman. Dan juga melayani kelas eksekutif ya teman-teman. Setiap kelasnya ada 4 kereta, ekonomi 4, terus eksekutifnya juga ada totalnya 4 kereta teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari kelas yang lebih nyaman dari ekonomi, mungkin kalau pas naik kereta api Mutiara Selatan ini bisa ambil kelas eksekutifnya. Tapi menurut saya ekonominya Mutiara Selatan ini juga udah nyaman banget sih, karena udah pakai kereta stainless steel premium ya, meskipun belum ekonomi new generation. Tapi worth it lah untuk perjalanan malam dari Surabaya menuju Jogja ataupun sampai ke Bandung teman-teman. Ditambah lagi untuk durasi waktu perjalanan kereta api Mutiara Selatan ini bisa dibilang cepat dan bisa bersaing dengan kereta-kereta unggulan seperti Bima, Turangga, Argo Wilis dan lainnya. Karena kereta api Mutiara Selatan ini meskipun membawa kelas ekonomi sudah bisa ngebut sampai kecepatan 120 km per jam teman-teman. Bahkan bisa dibilang menjadi salah satu kereta tercepat yang ada di rute Surabaya-Jogja. Hanya sekitar 4 jaman saja. Sedangkan kalau kereta-kereta ekonomi yang lainnya itu ataupun yang campuran dengan eksekutif itu durasi waktunya sekitar 5,5 jam sampai 6 jam teman-teman. Jadi lebih lama daripada kereta api Mutiara Selatan. Kalau yang paling cepat emang ada kereta api Argo Wilis ya, sekitar
sekitar 3 jam 40 atau 3 jam 50 menit, jadi 4 jam kurang. Perjalanan kereta api Mutiara Selatan sekarang tiba di stasiun Mojokerto. Ini stasiun pemberhentian pertama setelah keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng. Tadi juga banyak penumpang-penumpang yang turun di Mojokerto, teman-teman. Sepertinya membeli tarif khusus ya, untuk dari Surabaya Gubeng sampai dengan Mojokerto. Jadi daripada naik Doho, bisa lebih nyaman dan lebih cepat itu beli tarif khusus kereta jarak jauh dari Surabaya sampai ke stasiun Mojokerto, teman-teman. Ini di sini ada tiang bangunan lama dari stasiun Mojokerto Heritage tahun 1905, teman-teman. Jadi sebelum direnovasi, direvitalisasi menjadi sebesar ini, itu dulu stasiunnya kecil ya, dan ada tiang-tiangnya di sebelah sini nih. Ini masih disisakan untuk museum di stasiun Mojokerto. Dan untuk fasilitas di kereta ekonomi premium, kereta ekonomi kelas premium yang stainless steel seperti yang digunakan kereta api Mutiara Selatan, itu untuk kursinya ini semuanya sudah bisa di reclining atau diatur posisi sandarannya ya, teman-teman. Jadi udah nggak tegak 90 derajat. Ini seperti kursi yang Mas Abiu yang di depan, ini udah agak dimiringin ke belakang. Cuman kalau terlalu miring ke belakang biasanya mengganggu kenyamanan penumpang yang ada di belakangnya, karena space sekitar kursinya itu mepet banget. Jadi ya miring standar aja lah, nggak usah berlebihan, karena kalau berlebihan bakal ngeganggu kenyamanan penumpang yang ada di belakangnya. Terus untuk kursinya juga udah bukan kursi model long seat ya, jadi kursinya udah kayak ada sekatnya, pemisahnya, kursi single sendiri-sendiri setiap penumpangnya. Dan ruang kakinya juga lega, teman-teman, bisa selonjoran. Ini masih selonjoran, nyaman kok, tidak sampai kebentur dengan rangka kursi. Jadi untuk kelas premium yang stainless steel itu selonjoran masih nyaman. Untuk tinggi saya juga 175 cm. Lalu untuk kursi kelas premium stainless steel ini separuh searah laju kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah laju kereta ya, teman-teman ya. Dan AC-nya juga udah pakai AC sentral. Lalu kalau malam, kereta yang ekonomi premium stainless steel ini ada mode malamnya, teman-teman. Jadi nanti lampu utama yang tengah ini dimatikan, hanya menyisakan lampu-lampu LED yang ada di pojok kiri kanan di atas jendela kereta. Di perjalanan kali ini saya duduk di kursi nomor 5D, teman-teman. 5D Mas Abiu. Jadi nomor kecil ya, nomor 1 sampai 10. Ini di kereta ekonomi premium 4 itu dapat kursi yang searah dengan laju kereta atau hadap maju. Tapi untuk kursi-kursi yang nomor besar di ekonomi premium 4 itu berlawanan arah kereta atau hadap mundur ya, teman-teman, mulai dari nomor 11 sampai nomor 20. Dan tadi di stasiun Surabaya Gubeng udah saya jelaskan kalau di kereta ekonomi premium 3 dan 2 itu juga berbeda arah kursinya ya. Nanti bisa teman-teman simak lagi untuk penjelasannya. Jadi setiap kereta ekonomi yang premium seperti ini itu dalam satu rangkaian kereta biasanya susunan nomor kursinya itu tidak urut. Jadi udah acak, teman-teman. Ada yang di depan ekonomi premium 1 atau 2 kursi yang nomor kecil ini malah kebalik. Tapi di belakang-belakang ekonomi 4, ekonomi 3 itu nomor kecilnya malah searah dengan laju kereta. Lalu di depan setiap penumpang, di kursi depan kita ini juga ada saku. Lumayan gede, teman-teman, sakunya. Dalam banget juga, ini bisa buat naruh mungkin kotak makan atau naruh sampah, botol minum, dan mungkin barang-barang lainnya. Cuman kalau barang berharga harap diperhatikan dan dicek lagi kalau misalkan mau turun, karena takutnya lupa karena kotaknya ketutup kayak gini kan. Kita naruh apa yang berharga gitu terus lupa ketinggalan. Ini ada saku di kursi depan-depan kita. Setiap penumpang dapat satu ya. Terus ada meja kecil dan stop kontak di bawahnya, ada 2 buah untuk mengisi daya atau ngecas handphone, laptop ataupun tablet. Di sini juga udah tertulis ya, telepon, laptop, dan tablet hanya khusus untuk perangkat berdaya rendah, teman-teman. Jadi bukan dikhususkan untuk nyolokin rice cooker, penghangat air minum ya, atau pemanas air ya, ataupun catokan rambut. Jangan sampai dicolokin ke colokan yang ada di kereta, karena nanti
listrik satu kereta ini bisa mati, jeglek teman-teman. Terus di setiap jendela itu kita dapat korden, ada korden atau tirai penutup yang bisa ditarik untuk menutup dan nanti ditarik lagi untuk menggulung ke atas ya. Cuman untuk kereta premium ini ada kursi yang jendelanya itu sharing teman-teman. Kayak enaknya adalah misalkan kita mau tutup korden tapi penumpang yang depan kita wah nggak mau tutup, jadi kan susah juga kan karena jendelanya sharing. Tapi ada juga yang kursi-kursi yang dapat jendela full kayak contohnya kursi nomor 6 itu dapat jendela yang full sendiri teman-teman. Jadi mau buka tutup bebas. Tapi kalau kayak 5 sama 4 ini jendelanya sharing. Jadi kalau misalkan saya mau tutup ternyata Mas Abiyu di depan nggak mau nutup kan juga susah. Terus di atas ini ada kapstok atau colokan untuk gantungan tas, selempang, topi, kresek dan lain-lain ya. Overall nyaman sih, kursinya bisa direbahin, di reclining posisi sandarannya. Cuman untuk bahan kursinya ini memang agak keras ya, jadi nggak seempuk kereta bisnis. Tapi ya lumayan nyaman lah dibandingkan dengan kursi kereta ekonomi 106 tempat duduk yang tegak berhadapan. Meskipun keras tapi lebih nyaman. Cuman emang kursinya tuh tipik kayak apa ya? Kayak datar gitu loh. Buat di punggung tuh kayak kurang nyaman sih, berarti kayak terlalu datar, terlalu rata gitu, nggak ada legu-leguan. Tapi overall nyaman, worth it lah dibandingkan dengan naik kereta yang bukan stainless steel atau kereta premium ya. Perjalanan kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Jombang teman-teman jam 19:18. Ini banyak juga yang turun ternyata di Jombang. Kayaknya pada beli tarif khusus ya dari Surabaya menuju Jombang. Dari ekonomi 1 tuh bisa dilihat tuh, banyak banget tuh. Jadi daripada naik kereta api Doho, meskipun murah ya, tapi durasinya lebih lama sekitar 2 jam. Tadi kita juga nyusul kereta api Doho meskipun kereta api Dohonya berangkat lebih dulu. Tiba di Jombang lebih dulu kereta api Mutiara Selatan, sekitar 1 jam kurang sudah tiba di stasiun Jombang teman-teman. Banyak banget yang turun, kayak beli tarif khusus. Kalau tarif khusus kelas ekonomi dari Surabaya sampai Jombang ini sekitar 60.000 teman-teman. Ya berapa ya? 5 kali lipatnya kereta api Doho ya. Doho itu 12.000 kalau nggak salah dari Surabaya Gubeng sampai Jombang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cepet sampai ke arah Jombang atau Kertosono atau Mojokerto ya daripada naik kereta lokal Doho, itu bisa memanfaatkan tarif khusus yang tersedia untuk kereta jarak jauh dari Surabaya. Tujuannya ke Mojokerto atau ke Jombang atau ke Kertosono teman-teman. Sudah akan diberangkatkan kembali, berhentinya cuma sebentar ya. Kalau kereta-kereta yang cepat ngebut kayak Mutiara Selatan ini, termasuk kereta unggulan. Jadi cuma 2 menit, 3 menit. Ini nggak dikasih lampu bagaimana ya sebelah sini? Gelap banget tuh. Gak ada lampunya stasiun Jombang ini gimana? Berangkat, kita tutup lagi pintunya. Untuk fasilitas toilet di kereta ekonomi yang sudah stainless steel, premium ataupun yang eksekutif, itu untuk toiletnya cuma ada di salah satu sisi setiap gerbong keretanya ya teman-teman, di belakang sendiri atau di depan saja. Jadi nggak ada 2 sisi. Biasanya kadang kalau kita naik kereta kan ada yang di depan, ada yang di belakang ya, satu di depan, satu di belakang. Tapi untuk toilet yang kereta-kereta stainless steel itu cuma ada di salah satu sisinya saja. Untuk perjalanan dari Surabaya menuju Bandung atau Jogja, kereta api Mutiara Selatan ini toilet-toiletnya ada di nomor besar teman-teman, dekat dengan nomor besar untuk kelas ekonomi maupun kelas eksekutif. Di ekonomi premium 4 ini ada di depan karena nomor besarnya di posisi depan ya, berlawanan arah dengan laju kereta. Sedangkan di depan kita ekonomi premium 3 itu toiletnya ada di situ di belakang karena dekat dengan nomor besar, yang artinya nomor besar ada di belakang dan searah dengan laju kereta teman-teman. Jadi nggak ada di ekonomi premium 4 ini nggak ada toilet yang di sebelah sana, toiletnya ada di ujung sini semua teman-teman. Jadi kalau mau nyari toilet bisa di salah satu sisi, atau caranya adalah kalau naik kereta yang stainless steel lihat nomor paling besar itu ada di mana posisinya. Nah pasti toiletnya ada di pintu keluar yang dekatnya nomor paling besar teman-teman.
Ini untuk toiletnya udah terpisah ya, kalau kelas kereta baru yang stainless steel maupun yang premium dan eksekutif. Untuk toilet pria menggunakan kloset jongkok teman-teman, ada ikonnya di sini, gambarnya. Ini kloset jongkok untuk toilet prianya, masuk langsung sempit banget ruangnya. Terus untuk wanitanya menggunakan kloset duduk. Jadi untuk posisi toiletnya sudah dipisah ya, ada toilet 1 dan toilet 2. Untuk toilet wanita ada warna pink di samping pintunya, dan toilet prianya ada warna biru di samping pintunya teman-teman. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Kertosono teman-teman. Ini penumpang tuh banyak banget yang pada turun ya, karena masih ada proses lepas dan putar lokomotif kalau di stasiun Kertosono. Untuk kereta api Toho yang tadinya ada di sini, di depan sini, dipindah posisinya lokomotifnya ke ujung depan sebelah sana teman-teman, untuk kembali lagi ke arah Surabaya ataupun ke arah Malang atau Blitar. Jadi masih pada turun buat beli jajan, ngerokok, dan lain-lain. Wih, langsung berangkat lagi dong. Baru juga berhenti gak ada 1 menit. Jadi untuk kereta api Mutiara Selatan ini termasuk salah satu kereta ekonomi campuran yang bisa dibilang tercepat ya teman-teman, karena berhentinya minim, berhentinya juga singkat banget. Bahkan tadi waktu di Kertosono baru turun ngerekam sebentar, tahu-tahu udah mau berangkat lagi. Sudah semboyan 35. Buset, gak ada 1 menit kayaknya tadi di Kertosono berhentinya tuh. Gak tahu sih apakah karena telat atau enggak ya, karena biasanya kalau nggak telat itu memang jadwal normalnya antara sekitar 2 menit sampai 3 menit saja kalau kereta-kereta yang bisa ngebut sampai kecepatan 120 km per jam seperti kereta api Mutiara Selatan ini. Jadi kalau misalkan dari Surabaya menuju Jombang atau Mojokerto atau Kertosono, daripada naik kereta api Toho, kalau misalkan merasa lama, itu bisa memanfaatkan tarif khusus untuk kereta api jarak jauh seperti kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki kali ini teman-teman. Bahkan tadi kalau misalkan teman-teman dari Surabaya ke Kertosono ya misalkan ya, naik kereta api Toho yang jam keberangkatannya 17.57 yang duluan tadi, dan keretanya kesusul di stasiun Krian tadi oleh kereta api Mutiara Selatan, itu datang atau tiba di stasiun Kertosono tuh kalau nggak salah sekitar setengah 9 malam ya, jam 8 lebih pokoknya. Jadi berbeda sekitar ya setengah jam atau 40 menitan teman-teman. Tapi ya hemat ya, kalau naik Toho emang lebih hemat. Cuma 12.000 tarifnya. Kalau misalkan tarif khusus kalau nggak salah tuh 60.000 untuk kelas premium dari Surabaya sampai Jombang atau Mojokerto. Kalau Kertosono tuh kayaknya nggak, tarifnya lebih mahal lagi sih. Udah masuk Madiun teman-teman, bisa 100 ribuan. Udah nggak ikut Jombang. Perjalanan kereta api Mutiara Selatan pada pukul 20:30 tiba di stasiun Madiun teman-teman. Berhentinya sekitar 5 menit ya. Tadi informasinya 20.35 akan diberangkatkan kembali. Sebenarnya tadi masuknya udah 20:27 sih, tapi kayak direm-rem gitu. Jadi di antara kelas ekonomi dan eksekutif itu ada kereta makan teman-teman.
Jadi kalau dari arah Surabaya menuju Bandung, kelas ekonominya ada di sisi sebelah depan ya, depan kereta ya. Belakang lokomotif ekonomi premium 1 sampai 4. Kereta makan, lalu di belakang kereta makan ada 4 kereta eksekutif, dimulai dari eksekutif 1, 2, 3, sampai 4, dan paling belakang ada kereta pembangkit teman-teman. Full menggunakan kereta stainless steel generasi pertama. Untuk kode trademark di seluruh rangkaian kereta api Mutiara Selatan, baik yang kelas eksekutif maupun kelas ekonomi, kereta makan dan kereta pembangkit, semuanya sudah seragam menggunakan trademark kode F teman-teman, yang berarti seluruh rangkaian kereta ini mampu dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan kereta api Mutiara Selatan juga sudah diizinkan melaju sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam pada perjalanannya teman-teman. Tapi ada juga kereta campuran yang sudah menggunakan rangkaian full kelas eksekutif seperti Mutiara Selatan ini yang masih belum bisa melesat sampai kecepatan 120 km per jam. Contohnya kereta api Bogowonto dan Malabar yang sore. Dengan berat total kalau kelas eksekutifnya 44 ton, buginya bugi K10. Kalau yang ekonomi itu 45 kalau nggak salah, lebih berat 1 ton. Buginya tetap bugi K10, trademarknya juga sama. Kalau kereta makan ini harusnya lebih enteng ya, kayaknya 39 atau berapa gitu berat totalnya. Jadi setiap keretanya, setiap gerbongnya itu beda-beda untuk beratnya teman-teman. Nah, yang di kelas eksekutif pun juga posisi urutan nomor kursinya bisa ngacak teman-teman. Cuman kalau eksekutif kan searah laju kereta semua ya kursinya ya. Tapi untuk teman-teman yang suka single seat atau mungkin kursi jomblo, itu biasanya nyari kursi yang posisinya di belakang. Kalau depan kan hadap tembok. Nah, kursi di kelas eksekutif itu juga ngacak teman-teman. Contohnya eksekutif 1, ini nomor kursi besar ya, nomor 8 sampai 13 itu berada di posisi paling belakang, di bagian belakang, yang artinya start dari belakang sini menuju arah depan itu nomor besar menuju ke nomor kecil. Otomatis nomor kursi 13, kursi jomblonya ada di baris belakang teman-teman, tidak di posisi depan. Tapi di eksekutif 2 ini startnya dari belakang sana nomor kecil dan nomor besarnya ada di posisi depan. Otomatis nomor kursi 13 untuk single seatnya ada di posisi depan menghadap tembok kamar mandi atau toilet teman-teman. Jadi kalau kereta stainless steel ini cara membedakannya, kalau dari luar ya cara ngeliatnya, nomor besar atau nomor kecilnya yang searah kereta atau eksekutifnya itu nomor besarnya di belakang atau depan, itu lihat ini nih jendela kamar mandi teman-teman. Pasti nomor besar itu entah ekonomi atau eksekutif ada di dekatnya kaca jendela untuk toilet, baik di eksekutif ataupun ekonomi. Ini nomor 8, nomor 13 ada di depan sini dekat toilet, nomor satunya pasti di belakang sana, nggak ada toiletnya. Dan di eksekutif 1 itu nomor besarnya, nomor 13-nya ada di posisi belakang dekat jendela toilet ya. Nomor satunya pasti ada di ujung depan sana. Begitupun dengan kereta ekonomi teman-teman. Kalau dekatnya toilet, kaca jendela yang toilet ini itu pasti nomor 20 kalau stainless steel. Nomor satunya pasti di ujung yang tidak ada jendela kaca toiletnya. Jadi meskipun di kelas eksekutif pun juga ngaca, kita nggak bisa nebak kursi jomblonya yang nomor kecil atau nomor besar yang di area belakang. Seperti ini nih contohnya nih di kereta api Mutiara Selatan. Sekarang saya sedang berada di kereta makan restorasi kereta api Mutiara Selatan teman-teman. Di dalam kabin kereta ekonomi premium tuh lumayan dingin ya. Tadi saya udah pakai jaket, jadi ini cari anget-anget. Kayaknya ada yang menarik, kesukaan saya, pop mie rasa tori miso. The best ini. Kayak ramen-ramen ala-ala ramen yang lumayan murah lah. Harus dicoba teman-teman. Jadi tadi ini harganya 15.000 ya untuk pop mie yang tori miso. Kalau pop mie yang biasa 10 ribuan. Ini favorit saya nih kalau pop mie atau indomie yang rasa ramen tori miso teman-teman. Enak banget. Cobain teman-teman. Di duduk kereta makan yang ada di kereta api Mutiara Selatan ini, kursi untuk makannya juga lumayan banyak, tapi nggak sebanyak seperti kereta ekonomi atau eksekutif yang new generation ya, karena masih terpartisi ruang kru dan musola. Kalau yang new gen itu kan cuman full kereta makan terus dikasih musola ya, ruang krunya malah kayak dihilangkan teman-teman. Tapi ada pantry-nya juga untuk masak dan menghidangkan makanan, dan kursinya juga
lumayan banyak bisa dipakai. Tapi biasanya kalau pas jam makan malam itu penuh banget teman-teman. Jadi ini tadi agak maleman lah saya ke kereta makan. Tadi waktu lepas Jombang, Kertosono, Nganjuk itu kereta makannya masih full orangnya pada makan di kereta makan. Jadi kalau misalkan naik kereta bisa lah teman-teman ke kereta makan untuk kulineran biar gak bosan duduk di kereta eksekutif ataupun kereta ekonominya teman-teman. Di sini juga disediakan fasilitas charger, jadi mau ngecas handphone ataupun laptop, tablet sambil nonton film sambil kulineran itu juga bisa banget teman-teman di kereta makan selama perjalanan naik kereta. Apalagi kalau perjalanannya pagi hari itu wah the best sih, kulineran sambil liatin pemandangan dari atas kereta. Tapi kalau malam hari ya nggak bisa lihat apa-apa karena di luar juga gelap. Diaduk-aduk dulu baunya biar nyebar. Aku pengen tapi aku pengen makan mampu berapa tuh? Soalnya airnya pas pacar. Pacar ada biasa. Berapa? Nek jengkel itu elek. Paling arah paling sepedes paling. Ora. Iso. Udah di kene. Kemudian yang muncul. Baunya sedap banget. Kuahnya lebih creamy kental. Mushroom rib. Di setiap meja juga tersedia buku menu untuk kereta api Mutiara Selatan ya. Jadi kayak khusus gitu sih. Dari kuliner kereta KAI Services. Di menunya ada banyak, kalau makanan berat bisa request ada nasi daun jeruk ikan dori, tapi nggak tahu sih ada apa enggak ya. Kadang tuh ada di menu tapi nggak ada. Nasi parahyangan legend, chicken strip potato wedges ini baru dengar saya. Nasi rames Nusantara, nasi bakso goreng. Terus ini apa nih? Nasi ayam geprek di bawah sini. Atau makanan yang lain ini ada ayam bulgogi, nasi Bali, bogana, langi. Oh banyak banget pokoknya teman-teman. Tapi nggak tahu ya ketersediaannya apakah selalu ada atau enggak. Ya tadi saya pesan ini pop mie tori miso, harganya 15.000. Jadi ini lebih kuahnya tuh creamy dan kayak rasa ramen gitu loh. Enak sih. Ramen-ramen cup lah. Saya baru nemu yang kayaknya cocok dan enak menurut saya, Indomie tori miso. Dan kalau di kereta saya biasanya nyari ini pop mie tori miso karena di sini silang Indomie ya, kayak kerjasama gitu mungkin. Terus ada minuman lain juga, ada banyak minuman dan ada snack juga ya teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman mager buat ke kereta makan, sebenarnya bisa juga pesan lewat aplikasi Akses PKI atau Lokopart ya. Nanti order tinggal tunggu aja pesanannya bakal diantar ke kursi kereta sesuai dengan nomor tempat duduk kita teman-teman. Di kereta makan juga tersedia fasilitas musola ya teman-teman. Ini juga luas banget musolanya, warna biru kayak gini. Ada sajadah dan di sana ada tersedia mukena dan sarung di kabinet atau lemari yang ada nempel di sana itu bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman mau sholat, mencari musolanya ada di kereta makan untuk kereta api Mutiara Selatan atau kereta-kereta yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel dan ekonomi new generation. Ini cukup muat untuk 2-3 orang. Jadi ada di kereta makan ya untuk fasilitas musola, dan disediakan juga alas kaki untuk wudhu di sini. Ini ada 2 pasang untuk kereta api Mutiara Selatan. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai sepatu, nggak usah bingung-bingung lagi nyari sendal untuk wudhu teman-teman. Tapi wudhunya nggak bisa di sini ya, harus ke toilet yang ada di kereta ekonomi ataupun di kereta eksekutif yang ada di belakang kereta makan. Karena di kereta makan ini belum ada fasilitas untuk wudhunya teman-teman. Jadi harus ke toilet.
perjalanan kereta api Mutiara Selatan sekarang tiba di stasiun Solo Balapan teman-teman. Jadi tadi dari Madiun itu udah nggak berhenti lagi, nggak berhenti di Ngawi, nggak berhenti di Sragen, langsung Solo teman-teman. Berhentinya langsung di Solo Balapan. Dan sepertinya saya lihat penumpang yang turun di Solo Balapan itu juga banyak banget. Langsung berangkat dong, baru turun. Langsung hijau sinyalnya. Wow. Untuk tarif kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng sampai dengan Yogyakarta itu kalau kelas ekonominya mulai dari 225.000 sampai dengan 260.000 teman-teman. Dan ada kode-kodenya ya, ada kode Ki, P, C, CA, CB dan CC. Nah biasanya itu ada teman-teman yang pasti tanya kode P, kode Ki, kode C, kode CA itu apakah membedakan bakal dapat kereta ekonomi yang nyaman kalau misalkan kita beli kode CA atau CC yang paling mahal. Tapi kalau misalkan kita beli kode Ki yang paling murah itu bakal dapat kereta yang zong, ekonomi zong yang kursinya tegak berhadapan. Sebenarnya ini bukan membedakan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman naik kereta yang namanya Mutiara Selatan, entah itu yang dari Surabaya Gubeng menuju ke Bandung atau ke Jogja, atau yang dari Bandung menuju Jogja atau Surabaya Gubeng, kalau kereta api Mutiara Selatan kelas ekonominya mau beli yang kode Ki 225.000, mau beli yang kode P 230.000, atau bahkan mau beli kode CC yang 260.000 yang paling mahal, itu bakal dapat fasilitas yang sama, kereta ekonomi premium seperti ini teman-teman. Jadi tidak dibedakan. Jadi satu rangkaian kereta api Mutiara Selatan ini nggak ada kereta ekonomi 106 tempat duduk kursi tegak berhadapan, tapi pakainya kereta ekonomi stainless steel kereta premium seperti ini satu rangkaiannya. Jadi semua kelas ekonominya meskipun beli kode Ki itu juga kita bakal bisa milih kursi mau duduk di mana, mau gerbong berapa, dan pasti dapat fasilitas yang sama dengan kalau misalkan teman-teman bayar tarif yang ekonomi CC paling mahal. Ini kalau tarif dari Surabaya Gubeng sampai ke Jogja atau sebaliknya ya. Nah sedangkan kalau misalkan full trip dari Surabaya Gubeng sampai dengan ke Bandung, kelas ekonominya mulai dari 370.000 sampai dengan 430.000 teman-teman. Jadi meskipun teman-teman beli yang murah, yang kode Ki 370.000 dengan beli yang paling mahal kode CC, ekonomi CC ini 430.000, itu nggak ada bedanya dan bakal dapat kursi kereta ekonomi premium. Fasilitasnya sama seperti ini, bisa milih kursi juga, bisa milih gerbong juga, mau duduk di kereta ekonomi berapa. Jadi nggak ada bedanya teman-teman. Lalu untuk harga kelas eksekutifnya kalau dari Surabaya Gubeng menuju Bandung ini mulai dari 510.000 sampai dengan 650.000. Itu dapat kereta eksekutif yang sebenarnya fasilitasnya sama dengan kereta Argo Wilis dan Turangga ya, karena sama-sama menggunakan rangkaian kereta stainless steel eksekutif generasi pertama. Tapi kalau Argo Wilis tarifnya itu sudah sampai 680 sampai dengan 800.000 rupiah teman-teman. Padahal sama-sama eksekutifnya generasi pertama yang dipakai Argo Wilis dan Mutiara Selatan. Cuman yang membedakan adalah ini ada title namanya Argo ya, kereta cepat ya. Dari Surabaya ke Bandung 9 jam 53 menit, sedangkan Mutiara Selatan 11 jam 3 menit. Jadi ada gap waktu sekitar 1 jam lebih. Tapi untuk kenyamanannya sama saja sih sebenarnya, eksekutifnya Argo Wilis dan eksekutifnya Mutiara Selatan. Tapi harganya lebih miring eksekutifnya Mutiara Selatan. Jadi beda nama kereta pun bisa mempengaruhi harga-harga pada tarif kereta meskipun kelasnya sama teman-teman. Jadi kalau mau yang lebih murah tapi masih cepat, ada kelas ekonominya dan nyaman, itu teman-teman bisa naik kereta api Mutiara Selatan baik dari Surabaya menuju ke Bandung ataupun Surabaya menuju ke Jogja dan arah sebaliknya. Sekarang jam 10 malam teman-teman, sudah jam 22.00 ya.
Ini baru saja di setting lampunya ke mode malam. Jadi lampu utama yang ada di tengah yang warna putih panjang ini dimatikan, menyisakan lampu LED yang ada di pojok kanan kiri kereta yang ada di atas jendela teman-teman. Jadi beginilah mode malam di kereta kelas ekonomi premium kereta api Mutiara Selatan, atau kereta-kereta premium yang sudah rangkaiannya stainless steel teman-teman. Jadi makin nyaman banget sih kalau misalkan buat istirahat, buat tidur, karena lampunya lumayan redup. Apalagi perjalanan malam ya, menuju Bandung masih jauh. Kalau dari Jogja masih kira-kira 6 jam 7 jam. Nanti sampai Bandung udah pagi, bangun seger. Jadi makanya setiap jam 10 malam itu sekarang kalau nggak salah SOP-nya, kalau kereta yang udah ada mode malamnya, support mode malam, itu bakal disetting ke mode malam seperti ini teman-teman, baik kelas eksekutif maupun kelas ekonomi. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki akan tiba di tujuan saya di stasiun Yogyakarta teman-teman. Jadi untuk dari Surabaya ke Jogja, kereta api Mutiara Selatan ini menjadi kereta yang paling favorit, paling recommended menurut saya ya, worth it banget karena harganya juga masih ramah di kantong. Terus dapat fasilitas kereta ekonomi yang juga nyaman, keretanya cepat, lembut. Waktu tempuhnya juga nggak begitu lama, cuma sekitar 4 jam aja dari Surabaya menuju ke Jogja. Keberangkatannya juga malam ya. Jadi opsinya kalau misalnya teman-teman mau berangkat malam menuju Jogja dengan kereta yang cepat, nyaman dan murah, itu ada kereta api Mutiara Selatan ini teman-teman. Dan di perjalanan rute dari Surabaya ke Jogja, kalau misalkan teman-teman mau lebih hemat, itu sebenarnya kita bisa membeli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan kereta api ya. Kalau kereta api Mutiara Selatan ini ada tarif khusus yang kayaknya menurut saya itu spesial banget, paling worth it, karena kita bisa langsung beli tarif khusus dari Surabaya Gubeng menuju ke Yogyakarta langsung direct teman-teman, tanpa harus mutus dulu atau transit di Madiun. Karena kalau kereta-kereta lain harus belinya Surabaya Madiun baru Madiun Jogja, dan tarifnya biasanya lebih mahal. Tapi untuk kereta api Mutiara Selatan ini itu bisa beli tarifnya langsung direct menuju ke Yogyakarta. Itu kalau tarif khususnya Mutiara Selatan ini di harga 135.000 untuk kelas ekonomi dan 255.000 untuk kelas eksekutif teman-teman. Belinya 2 jam sebelum keberangkatan kereta dan hanya bisa tersedia tarif khususnya ketika kursinya masih tersedia ya, atau belum penuh full book jauh-jauh hari. Kalau misalkan udah penuh ya kita nggak bisa beli tarif khusus, karena tarif khusus itu dijual 2 jam sebelum keberangkatan, memanfaatkan kursi-kursi yang pada hari itu masih kosong teman-teman. Tapi untuk perjalanan dari Surabaya ke Bandung atau Jogja ke Bandung itu nggak ada tarif khususnya ya, karena rutenya jarak jauh. Kalau misalkan mau beli tarif khusus pun itu agak ribet karena harus putus-putus berkali-kali teman-teman, bisa jadi lebih mahal daripada kita beli tarif reguler yang pesen jauh-jauh hari. Dan awalnya kalau misalkan beli tarif khusus full trip itu mungkin di tengah-tengah kita bisa kehabisan dan harus turun ya. Kalau misalkan ada kereta pengganti ya, kalau nggak ada ya kita susah sendiri, ribet sendiri. Jadi kalau jarak jauh ya paling opsi paling baiknya, terbaiknya tetap harus beli tarif reguler. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at... Ini banyak banget yang turun teman-teman, kursinya langsung kosong, sepi. Tapi nanti kita lihat ya, dari Jogja biasanya penumpang yang naik itu wah nggak masuk akal, nggak umum. Kalau penuh hari ini ya langsung full nih, kursi-kursi kosong banyak banget. Ini yang turun di Jogja
lumayan banyak banget teman-teman. Langsung sepi. Turu mas. Oh ya turu mas. Malah main hunting jadi. Oh, orang Luar biasa masa view. Penumpangnya tuh lumayan ramai. Lumayan ngantri teman-teman. Yang naik lumayan banyak ya. Apalagi yang di belakang juga lumayan banyak. Alhamdulillah tiba di stasiun Yogyakarta. Terlambat sekitar 10 menit dari jadwal. Tadi informasinya sih ada kereta api Gajayana yang teman-teman. Kereta api Gajayana tadi informasinya tertemper truk di Nganjuk, makanya ada antrian. Ini baru datang langsung berangkat lagi dong. Mutsel. Yang turun dari depan juga banyak banget ternyata teman-teman. Ini pada turun Jogja semua nih. Alhamdulillah teman-teman akhirnya tiba dengan selamat di stasiun Tugu Yogyakarta meskipun ada keterlambatan sekitar 10 menit ya. Tapi bisa tiba di Jogja dengan selamat dan nggak terlalu lama terlambatnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Mohon maaf kalau video masih banyak kekurangan. Saya mau istirahat dulu pulang. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.